Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keja Pika, NPM 0319041170, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 12 komponen inovasi pembelajaran. 12 komponen inovasi pembelajaran. 1. Konsep perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk diantaranya nilai-nilai, sikap-sikap, perilaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, ada pengertian discovery, invensi, dan inovasi. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar ada, artinya hasil kreasi dari manusia. Misalnya penemuan teori belajar dan teori pendidikan serta dan lain-lain. Yang terakhir, inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu hasil invention atau discovery. Ya, konsep modern, modernisasi, dan karakter individu modern. Pada umumnya, kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara baru. Sesuatu akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Karakteristik individu modern. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Kedua, berpandangan yang luas. Ketiga, mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Keempat, manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa akan datang daripada masa lampau. Kelima, manusia modern berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 4. Karakteristik inovasi. Menurut Roger, pada tahun 1983 mengemukakan ada 5 karakteristik inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif. Kedua, kesesuaian. Ketiga, kerumitan. Keempat, kemampuan diuji coba. Kelima, kemampuan diamati. 5. Konsep dasar inovasi pengajaran. Dalam diri individu, perkembangan mempunyai sifat yang unik. Sesuai dengan konsep anak sebagai individu, perkembangan juga merupakan suatu proses yang sifatnya menyeluruh. Inovasi pembelajaran berkaitan dengan istilah discovery, invention, dan innovation. 6. Proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasi inovasi pendidikan. 7. Proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penempatan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. 8. Strategi pengembangan inovasi. Strategi pengembangan inovasi itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama, strategi fasilitatif.
yaitu pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan dengan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Kedua, strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali. Ketiga, strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Keempat, strategi paksaan. Paksaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi ini artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. 9. Indikator penerima inovasi. Roger dan beberapa peneliti di kursi lainnya mengemukakan ada 5 kategori penerima inovasi yang berlaku untuk semua masyarakat, yaitu yang pertama, inovator, kedua, penerima awal, ketiga, mayoritas awal, 4, mayoritas lambat, dan 5, kelompok tertinggal. 10. Hakikat agen pembaharu. Pada hakikatnya, agen pembaharu merupakan penghubung antara pengusaha pembaharu dengan klien. Dalam dunia pendidikan, agen pembaharu yang dibutuhkan adalah agen perubahan yang memiliki pengetahuan terhadap aspek dasar perubahan sebagai suatu yang kritis bagi proses perencanaan, kepemimpinan, pengelolaan, dan evaluasi perubahan. 11. Model inovasi pengajaran. Model inovasi pengajaran ini terbagi menjadi 2, model pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran berbasis proyek. Model based learning adalah kurikulum dan proses pembelajaran dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Dan yang kedua, model pembelajaran basis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang terakhir, nomor 12, berbagai inovasi pembelajaran atau pengajaran. Yang pertama, inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan salah satu pembaruan pembelajaran, menyajikan petunjuk praktis dan spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Bagaimana merancang pembelajaran, menyampaikan bahan pembelajaran, dan bagaimana menyederhanakan proses belajar hingga memudahkan siswa. Yang kedua, inovasi pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga, inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupannya mereka. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.